Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Tadris IPA, berjumpa kembali dengan Bu Alvira. Kini Anda menjadi mahasiswa yang lebih fresh ya, sudah masuk di semester 6 ya. Sebentar lagi semester 7, sebentar lagi skripsi ya, dan harapannya semester 8 ini sudah langsung lulus, nggak usah ditunda-tunda. Nah, semakin matang ini saya yakin Anda sudah semakin menguasai materi IPA. Ya, coba dicek kembali kira-kira materi apa sih yang kurang. Nah, tinggal Anda memperdalam lagi di semester 6 ini. Ya, semester 7 juga bisa, sehingga nanti Anda kalau sudah lulus menjadi seorang guru IPA, Anda akan menjadi guru yang profesional, menguasai segala macam materi, dan menguasai bagaimana cara mengajarkannya dalam pembelajaran di sekolahan. Nah, kali ini kita kembali lagi berjumpa dalam pembelajaran daring di mata kuliah yang berbeda. Kalau kemarin kita di perkuliahan strategi pembelajaran, dan sekarang kita masuk ke mata kuliah genetika dan ekologi. Nah, apa sih sebenarnya genetika dan ekologi itu? Apakah keduanya itu memiliki suatu hubungan ya, sehingga dalam semester ini dijadikan satu dalam suatu mata kuliah? Nah, Anda sudah semester 6, harusnya Anda sudah tahu apa itu genetika dan apa itu ekologi. Ya, ingat ya, genetika itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat, sedangkan ekologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang lingkungan. Nyambung nggak kira-kira? Ya. Nah, di semester ini Anda akan mengetahui bahwa kedua istilah tadi, genetika dan ekologi, memiliki pengertian yang jauh berbeda. Maka di semester ini kedua mata kuliah ini, genetika dan ekologi, akan saya pisah ya. Genetika dimulai di awal perkuliahan sebelum UTS, sedangkan ekologi akan dimulai setelah UTS gitu ya. Nah, kita langsung saja masuk ke slide selanjutnya. Oke. Jadi sistem perkuliahan ini memiliki kemiripan ya dengan sistem perkuliahan semester lalu, karena saya sudah terlanjur merasa bahwa YouTube, saya pakai media YouTube ya kemarin. YouTube itu merupakan salah satu media yang dirasa lebih banyak kemudahannya dibandingkan media yang lainnya. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya Anda memiliki masukan, Bu, bosen Bu YouTube, Anda juga bisa memberikan saran kepada saya untuk menggunakan media yang lain. Tetapi jangan lupa, saya juga diajari ya, dikasih tutorialnya untuk menggunakan media tersebut. Ya, nggak masalah. Ya, yang penting sama-sama tidak keberatan. Ya. Saya pengennya kalau memberikan perkuliahan itu saya nggak keberatan, dan mahasiswa juga tidak keberatan. Walaupun memang sistem perkuliahan daring ini memang banyak sekali kekurangan, tapi kalau bisa kekurangan itu jangan banyak-banyak, diminimalisir saja gitu ya. Jadi kita semuanya bisa enjoy untuk menggunakannya dalam perkuliahan daring ini. Nah, silakan Anda amati slide yang saya tampilkan ini. Sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa pertemuan pertama sampai UTS ini nanti materinya adalah materi dari genetika. Kemudian pertemuan setelah UTS sampai UAS itu nanti perkuliahan ekologi. Nah, untuk materi genetika itu nanti penyampaiannya dari saya, dari dosen. Kemudian untuk ekologi nanti penyampaian dari mahasiswa. Nah, kalau ini saya minta Anda semuanya selain presentasi juga membuat makalahnya. Atau dibalik, genetika Anda membuat makalah dan presentasi, ekologi itu nanti saya yang menyampaikan. Atau dua-duanya mahasiswa juga boleh ya. Namanya ini juga pertemuan pertama ya, jadi Anda juga diperbolehkan untuk menyampaikan keberatan atau tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Bu, genetika sama ekologi kalau yang menyampaikan salah satunya dari dosen kayaknya kurang pas, bagaimana kalau mahasiswa semuanya? Oh, boleh-boleh sekali ya. Tetap saya akan mendampingi walaupun mahasiswa yang melakukan presentasi gitu ya. Tapi kalau misalnya Bu semuanya dosen, jangan ya, nanti kalian keenakan. Nanti kalian bisa sambil jalan-jalan ya, saya yang capek gantian, harus banyakin yang mahasiswa. Kalau dua-duanya mahasiswa itu boleh ya.
Nah, media perkuliahan, ya kita semester ini diwajibkan untuk menggunakan Vkelas ya, upload materi menggunakan Vkelas, kemudian nanti sesegera mungkin saya juga upload RPS-nya, kemudian mengirimkan tugas juga melalui Vkelas, maka semua mahasiswa wajib mengakses Vkelas ya. Kemudian oh ya, untuk absen saat ini tidak bisa ngerapel. Kalau semester lalu kan kita bisa mengerapel ya. Misalnya saya 4 kali pertemuan, Anda langsung absen dalam waktu 1 hari, itu bisa. Kalau sekarang ada batas waktunya. Saya tentukan kalau misalnya ini perkuliahan dari jam 9.30 sampai jam 12, maka Anda tidak bisa absen lagi setelah jam 12. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, saya tetap menggunakan media YouTube ya. Nanti materi langsung saya upload melalui YouTube ya. Itu tidak akan terhapus sampai Anda lulus pun, sampai Anda punya anak cucu ya, materi tetap tersimpan dalam akun YouTube saya, channel YouTube saya. Kemudian saya juga membutuhkan media pendamping ya, menggunakan WA group ya. Ini masih sisa atau terusan dari semester lalu ya. WA group ini mau dihapus atau enggak ya? Monggo, kalau misalnya bisa selamanya ya nggak masalah, bisa silaturahmi walaupun Anda semuanya sudah lulus gitu ya. Nah, kemudian di slide berikutnya langsung saya sampaikan terkait dengan agenda perkuliahan. Nah, yang pertama ini terkait dengan mata kuliah genetika ya. Untuk pertemuan yang pertama saya sampaikan pendahuluan dan kontrak perkuliahan. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang materi genetik ya. Saya rasa semuanya juga sudah paham ya untuk materi-materi genetika ini, karena di SMP atau MTS dan SMA maupun MA itu sudah diajarkan materi-materi terkait dengan molekuler ataupun genetika ya. Anda sudah tidak asing lagi dengan istilah DNA, RNA, kromosom. Bahkan ketika Anda menonton sinetron pun juga seringkali ada istilah DNA, tes DNA ya. Nonton gosip pun juga seringkali Anda mendengar istilah tes DNA untuk menguji apakah ini benar-benar anaknya atau bukan. Nah, berarti sudah di luar kepala ya untuk materi DNA ini ya. Kemudian selanjutnya reproduksi sel. Saya yakin Anda juga sudah mengenal sekali istilah mitosis dan meiosis ya, karena di SMP maupun SMA pun juga diajarkan pembelahan sel ini, mitosis maupun meiosis. Kemudian prinsip dasar pewarisan sifat, hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Ya, semester 6 saya yakin Anda juga sudah di luar kepala ya. Tapi nggak tahu masa apa enggak ya. Hukum Mendel 1, hukum Mendel 2 nanti akan saya sampaikan ya, mengulas. Saya hanya mengulas saja ya, karena saya yakin Anda semuanya sudah pintar ya, semester 6 gitu loh ya. Kemudian ada pola-pola pewarisan dan penyimpangan hukum Mendel ya. Kemudian ada pewarisan sifat yang dipengaruhi jenis kelamin. Ini seperti kebotakan ya, kebotakan. Kenapa sih banyak sekali pria yang botak sedangkan yang wanita itu jarang. Nah, ini juga ada kaitannya dengan pewarisan sifat yang dipengaruhi oleh jenis kelamin. Kemudian yang terakhir ada pindah silang ya, crossing over, atau bisa juga ada istilah gagal berpindah gitu ya. Kemudian ada juga pautan. Nah, selanjutnya UTS. Nah, kalau UTS ini kira-kira tugas atau soal ya. Nanti Anda bisa milih ya. Kira-kira kalau genetika itu pantasnya tugas atau soal. Silakan Anda pilih. Bisa Anda sampaikan nanti di kolom komentar. Kemudian di bagian yang kedua kita melanjutkan ke mata kuliah ekologi ya. Nah, ini apa ya, slot untuk mata kuliah rumpun biologi itu sedikit, maka apa-apa di seselke bahasa Indonesianya apa ya,
dijadikan satu ya. Genetika pun dicampur menjadi ekologi. Kalau di jurusan lain mungkin ya itu sudah menjadi 2 kali mata kuliah atau bisa 4 mata kuliah. Yang pertama adalah genetika, yang kedua ekologi, kemudian yang ketiga praktikum genetika, yang keempat adalah praktikum ekologi. Tapi saya rasa untuk praktikum genetika di Tadris IPA sudah sedikit disentuh pada mata kuliah biologi dasar ya. Biologi dasar Anda sudah mulai menggunakan kancing genetika. Saya yakin Anda juga pernah praktikum menggunakan kancing genetika ataupun menggunakan cakram genetika. Oke ya. Nah, lanjut di agenda perkuliahan untuk mata kuliah atau materi-materi ekologi. Yang pertama, nah ini langsung dipresentasikan oleh mahasiswa ya. Ruang lingkup ekologi dan ekosistem. Nah, di dalamnya harus membahas tentang pengertian ekologi dan konsep-konsep yang terkait dengan ekologi. Kemudian kaitan ekologi dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian ada kaitan ekologi dengan ekosistem. Ada konsep-konsep ekosistemnya, kemudian macam-macam ekosistem. Kemudian di slide selanjutnya masih berkaitan dengan ekosistem yang di dalamnya membahas tentang aliran energi. Yang pertama yang harus ada pada materi ini, hukum termodinamika, kemudian ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, ada tingkatan trofik dan piramida ekologi, dan yang terakhir adalah siklus materi. Saya yakin untuk materi ekologi dan ekosistem semuanya sudah di luar kepala. Sampai banyak sekali mahasiswa kalau buat skripsi itu materinya kalau nggak ekologi, lingkungan, ekosistem, pencemaran. Udah, saya jamin sampai besok-besok untuk skripsi itu paling banyak yang disentuh materinya ini. Gitu ya, materi ekosistem, lingkungan, pencemaran, dan seterusnya. Kemudian ada lagi konsep organisasi dalam populasi dan komunitas. Yang pertama ada konsep organisasi dalam populasi, kemudian yang kedua ada konsep organisasi dalam komunitas, ada habitat dan niche ya atau niche. Biasanya mahasiswa kalau menyampaikan seperti itu atau biasa disebut dengan relung. Kemudian yang terakhir ada suksesi. Suksesi itu ada suksesi alami, primer, silakan Anda bahas pada bagian ini. Selanjutnya ada pencemaran lingkungan dan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati. Nah, di materi ini yang pertama yang harus Anda bahas adalah apa itu keanekaragaman hayati ya atau biasa disebut dengan biodiversitas. Kemudian yang kedua ada pencemaran lingkungan dan yang ketiga pencemaran lingkungan dan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati. Oke, tambahkan satu upaya dalam mencegah atau mengatasi dampak negatif pencemaran lingkungan terhadap keanekaragaman hayati. Tambahkan ya solusinya. Jadi tidak hanya dampak negatif saja, tapi kita juga harus punya solusi. Selanjutnya yang mohon maaf. Kemudian yang keempat permasalahan iklim global dan dampaknya. Nah, ini belum saya edit ya, mohon maaf. Ini maksudnya adalah ini yang di dalam bukan ABC ini masih yang tadi ya. Permasalahan iklim global dan dampaknya. Di sini Anda membahas tentang permasalahan iklim global ya. Anda seringkali mendengar atau menyampaikan istilah global warming ya. Anda bisa menyampaikan di sana apa saja permasalahan iklim global itu ya, apa saja dampaknya, kemudian bagaimana upaya kita untuk mengatasi. Oh iya benar, yang tadi belum saya hapus. Nah ini yang benar ya. Permasalahan iklim global, kemudian dampak permasalahan iklim global, kemudian yang ketiga upaya mencegah dan mengurangi dampak iklim global. Jadi sebenarnya kita punya 5
5 materi besar untuk mata kuliah ekologi ini. Jadi nanti saya meminta mahasiswa untuk membentuk 5 kelompok ya. Nah, ini termasuk kelompok besar ya, anggotanya banyak ya. Di akhir makalah saya lupa menuliskan di sini ya. Nanti saya akan minta Anda untuk membuat makalah. Di akhir makalah tolong dituliskan tugas dari masing-masing anggota kelompok. Ya, tugasnya ngetik, tugasnya ngeprint, ini nggak usah diprint ya, langsung Anda kirimkan saja nanti ya, linknya taruh di bawah video presentasi. Nanti akan saya ingatkan lagi ketika Anda hendak presentasi ya. Makalah silakan Anda kirimkan linknya di deskripsi video YouTube ya. Kemudian di dalamnya jangan lupa dituliskan tugas-tugas dari masing-masing anggota. Jadi tidak ada mahasiswa yang hanya nitip nama untuk membuat makalah. Semuanya ditulis bersama-sama dan nanti dipertanggungjawabkan dalam bentuk presentasi. Dan semua mahasiswa itu, anggota mahasiswa itu, kalau misalnya ada mahasiswa lain yang bertanya, wajib juga ikut menjawab. Jika tidak turut menjawab, ya nanti juga tidak akan mendapatkan nilai dalam presentasi ya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke slide berikutnya, teknis presentasi dan diskusi kelas. Bentuk tugasnya makalah dan video presentasi, kemudian tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Ingat ya, makalahnya terdiri dari 3 bab, ada pendahuluan, pembahasan, kemudian penutup. Penulisan sitasi menggunakan sistem footnote, kemudian jangan lupa sertakan daftar pustaka. Ingat mahasiswa, ya, gunakan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh menggunakan blogspot. Kemudian referensinya maksimal 10 tahun dari sekarang. Jangan menggunakan referensi terbitan tahun di mana Anda belum lahir gitu ya. Tahun 93, nah tahun 95 maksimal berarti tahun berapa ini? Ini sekarang 2021. Maksimal tahun 2011 ya. Kita latihan untuk menulis karya tulis ilmiah sesuai dengan prosedur gitu ya. Prosedur yang umum berlaku. Jangan menggunakan blogspot ya, karena itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian referensi kan banyak ya, jurnal-jurnal sekarang bisa tersebar luas dan Anda juga bisa mengaksesnya secara gratis ya. Kemudian Anda juga perlu menyertakan video presentasi. Nah, karena ini materinya sangat banyak ya, padat, saya buat 5 materi kan tadi, itu padat ya. Maka buat semenarik mungkin, sertakan animasi ya, tambahkan background maupun gambar-gambar. Kemudian penyampaiannya juga kalau bisa lebih interaktif ya, supaya bisa menarik teman-teman ketika pembelajaran. Jadi ada kerjasama antara penyaji ya dan audiens supaya pembelajaran daring itu sama-sama bisa dinikmati sampai akhir semester. Jadi semangat pembelajaran itu tidak hanya di awal-awal presentasi saja, sampai akhir presentasi Anda juga harus tetap semangat ya, saling menyemangati antara teman-teman yang sudah presentasi sama yang belum presentasi. Nah, saya khawatirnya itu yang terakhir-terakhir, karena yang sudah presentasi sudah selesai, maka dia tidak terlalu memperhatikan bagaimana jalannya presentasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok akhir gitu ya. Jadi tetap konsisten memperhatikan dari awal sampai akhir pertemuan ya. Istiqomah, mohon maaf. Ya, istiqomah dari pertama sampai terakhir. Kemudian video presentasi yang sudah Anda buat tadi silakan Anda upload ke YouTube, ke channel YouTube saya. Kemudian nanti diskusi kelas melalui kolom komentar. Semuanya harus aktif ya, memberikan tanggapan, komentar.
kemudian pendapat, dan mahasiswa penyaji semuanya wajib untuk menanggapi semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kolom komentar. Gitu ya. Kemudian untuk sistem penilaiannya, untuk tugas ya, saya buat 30% sama dengan UTS, kemudian UAS-nya 40%. Wajib absen ya melalui Fiklas, kehadiran minimal 75% atau kurang lebih 12 kali pertemuan. Jangan lebih dari itu karena ya seperti biasa kalau lebih dari itu nilai tidak akan keluar. Oke, selanjutnya jika ada mahasiswa yang berhalangan hadir atau tidak bisa memberikan tanggapan sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka Anda silahkan izin terlebih dahulu ya. Seringkali saya minta bantuan kepada mahasiswa penyaji atau salah satu mahasiswa untuk mengecek siapa saja yang tidak aktif. Nah, ketika tidak aktif itu, saya yakin Anda berhalangan untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Maka etisnya Anda sebaiknya izin terlebih dahulu kenapa Anda tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring ya. Anda bisa WA kepada saya atau WA langsung di grup ya, menyampaikan kenapa Anda tidak hadir. Nah, untuk pendahuluan saya rasa tidak perlu berpanjang lebar ya. Oh ya, untuk bukunya, buku banyak sekali dijual di pasaran ya. Untuk saat ini saya belum memiliki buku ajar yang langsung saya tulis terkait dengan mata kuliah ini. Anda bisa mencarinya buku genetika ya, buku genetika maupun buku ekologi di Shopee banyak ya. Bebas Anda mau beli apapun dengan judul apapun bisa. Yang penting untuk materi-materi yang sudah saya sampaikan di slide ini itu ada di buku itu ya. Materi genetika, materi ekologi itu wajib Anda kuasai karena materi-materi yang ada di SMP nanti itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini, gitu ya. Jangan sampai Anda nanti kalau sudah menjadi guru Anda nggak ngerti atau tidak paham bagaimana cara mengajarkan genetika kepada siswa Anda nanti. Begitu ya. Tetap semangat mengikuti pembelajaran daring ya. Kita harus saling-saling menyemangati ya antara dosen dan mahasiswa ya, karena sebenarnya dosen pun pengen kalau misalnya pembelajaran itu tatap muka, tidak melalui pembelajaran daring seperti ini. Semangat untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.